131233092. Di video kali ini saya akan menjelaskan keunikan etika bisnis dalam masing-masing agama yang ada di Indonesia saat ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan, kita harus tahu dulu etika bisnis. Etika bisnis adalah cabang ilmu etika yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diterapkan dan dalam praktik bisnis. Beberapa prinsip etika bisnis yang penting itu antara lain, yang pertama, ada kejujuran dan integritas. Perusahaan harus bersikap jujur dan transaksi, iklan, dan komunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, tanggung jawab sosial, di mana perusahaan harus mempertimbangkan kegiatan bisnisnya terhadap masyarakat dan lingkungan, serta berusaha memberikan kontribusi positif. Dan yang ketiga, ada keadilan dan kesetaraan. Suatu perusahaan harus memperlakukan karyawan dan pelanggan dan mitra bisnis secara adil dan tidak diskriminatif. Yang keempat, ada transparansi, di mana suatu perusahaan harus terbuka dan akuntabel dalam praktik bisnisnya, termasuk dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, ada perlindungan lingkungan, di mana perusahaan harus berupaya meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan. Dan yang keenam, ada perlindungan hak karyawan, di mana perusahaan harus menghormati hak-hak karyawan, termasuk hak yang layak, kondisi kerja yang aman, dan kebebasan berserikat. Dari keenam prinsip yang ada, di mana penerapan etika bisnis yang baik dapat meningkatkan reputasi, kepercayaan, dan keberlangsungan perusahaan dalam jangka yang panjang. Nah, bagaimana dengan terkaitan etika bisnis dengan pandangan masing-masing agama yang ada? Agama yang pertama yaitu agama Islam. Prinsip utamanya adalah kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam agama Islam, mereka menekankan bahwa dilarang mempraktikkan riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan maizir atau perjudian. Menekankan juga niat baik, transparansi, dan menghindari penipuan. Mengutamakan pribadi dan sosial, mewajibkan pembayaran zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam agama Kristen berpedoman pada nilai-nilai Alkitab seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Menekankan pentingnya melayani sesama dan berbagi dengan yang membutuhkan, melarang praktik korupsi, penipuan, dan eksploitasi, mendorong penggunaan kekayaan untuk tujuan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Etika bisnis dalam agama Hindu berpedoman pada konsep dharma, yaitu kewajiban moral dan etika yang harus dijalankan, menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, melarang praktik-praktik yang merugikan orang lain seperti penipuan, korupsi, mendorong penggunaan kekayaan untuk tujuan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Etika bisnis dalam agama Buddha berpedoman pada prinsip-prinsip Buddha seperti non-kekerasan, kejujuran, dan keadilan, menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, mendorong penggunaan kekayaan dengan tujuan untuk yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, menekankan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum, dan mendorong praktik-praktik bisnis yang menghormati lingkungan dan alam semesta. Etika bisnis dalam agama Konghucu, di mana berpedoman pada konsep Ren atau kebajikan dan Li itu tata krama, menekankan pentingnya harmoni, keseimbangan, dan keselarasan dalam berbisnis, mengutamakan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial, mendorong penggunaan kekayaan dengan tujuan yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, menekankan pentingnya menghormati tradisi dan budaya dalam berbisnis. Etika bisnis dalam agama Katolik, di mana berpedoman pada ajaran gereja Katolik seperti keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama, menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab. Sekian penjelasan singkat dari saya.